Terus kita akan moving to apositif. Well, apositif sendiri ini benar-benar hal yang sangat sering sekali ada, especially di written expression dari soal 16 sampai 40 tadi. Nah, apositif ini poinnya adalah mengenai koma dan koma, kayak gitu. Kalau secara formal, cara mengelaborasi atau menjelaskan apositif itu sangat ribet. Padahal intinya kita tuh cuma ngasih koma-koma, cuma koma-koma doang, kayak gitu kan. Nah, so lihat itu di situ. Apositif bisa menjadi hal yang membingungkan. See, I told you what, ya kan? Nah, padahal kita cuma ngomongin koma. Yang pertama ada 2 poin. Subjek, apositif, verb, dan objek. Nah, well, yang pertama kita punya subjek, apositif, verb, kemudian objek. Nah, tadi apositif adalah 2 koma ya. Seperti contoh, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, jadi yang dibilang apositif itu yang the best student in the class-nya. Nah, kenapa? Karena kita kepengen ngejelasin si Sally itu tadi. Jadi apositif itu sebenarnya digunakan untuk menjelaskan si subjeknya. Another example, for example, our president Jokowi. Terus kita tulis kayak Jokowi. Nah, kan orang luar negeri juga ada ya yang nggak tahu ya Jokowi itu siapa sih, kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita kasih tuh si apositif. Our president of Indonesia. Nah, jangan lupa setelah kita meletakkan kata-kata Jokowi, koma, terus kemudian kita kasih our president of Indonesia, itu dikasih koma juga. Nah, barulah lengkap itu yang namanya apositif. Tidak bisa apositif itu tidak diberi koma setelah subjek yang mau kita jelaskan. Setelah itu baru kita bisa menuliskan verbnya. Gives a speech in podium. Oke, dari contoh yang kita punya, sekarang gue punya contoh kayak Jokowi, our president of Indonesia, gives a speech in podium. Nah, jadi antara kata-kata our president of Indonesia itu harus dikasih koma. Jadi Jokowi, koma, our president of Indonesia, koma, gives a speech in podium. Itu dalam writing. Lu gak mungkin juga kan kalau dalam speaking tiba-tiba ngomong Jokowi, koma, terus our president of Indonesia, koma, kan gitu gak mungkin ya. Jadi kalau dalam speaking kita akan ngomong Jokowi, our president of Indonesia, gives a speech in podium. Jadi kasih a little bit pause ketika ada koma di situ. Nah, apositif itu fungsinya hanya seperti itu. Tapi dalam soal TOEFL itu benar-benar hampir 80% semua soal TOEFL itu ada apositifnya. Even bukan itu inti dari soal atau jawaban yang diminta. Namun ketika kita tidak bisa menganalisa apositif itu, akan sangat kesulitan buat kita untuk menjawab written expression-nya. Kayak gitu. Itu jenis apositif yang pertama, yang umum. Kita punya jenis apositif yang kedua, di mana apositifnya jatuh sebelum subjek, ya. Ingat, jatuh sebelum subjek. Kalau tadi setelah subjek, kalau sekarang sebelum subjek, kayak gitu. Jadi bisa dipindahkan ke depan tuh kata-kata our president-nya. Nah, contoh, our president of Indonesia, Jokowi, gives a speech in podium. Nah, kayak gitu. Jadi, keduanya itu benar. Baik yang pertama ataupun yang kedua. Kita harus tahu versi yang mana yang pada soal. Entah itu versi yang pertama dengan 2 koma, ataupun dengan versi yang kedua, di mana apositifnya terletak di awal kalimat. Intinya adalah apositif itu menjelaskan subjek dalam sebuah pertanyaan.